sini aku mau ngasih sedikit pembahasan tentang Microsoft Excel. Di sini aku pakai Microsoft Excel-nya tahun 2007. Yang pertama aku mau bahas tentang workbook. Nah, workbook sendiri itu adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet. Jadi biasanya satu workbook ini terdiri dari beberapa worksheet. Nah, selanjutnya aku mau bahas tentang fungsi workbook pada Excel dan bagian-bagiannya. Yang pertama ada title bar. Title bar ini menampilkan nama workbook yang sedang aktif atau yang sedang dibuka. Jadi secara default itu namanya adalah book 1 atau book 1. Jadi kalau kalian menambah buku atau menambah workbook, otomatis namanya menjadi book 2, book 3 dan seterusnya. Lalu selanjutnya ada Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar ini fungsinya untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Dan kalian juga bisa menambah atau mengurangi Quick Access ini, tapi nanti aku bahas setelah ini. Gitu. Lalu ada kontrol jendela. Nah, kontrol jendela ini fungsinya untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel. Nah, di kontrol jendela ini ada maximize, minimize, dan ada close atau menutup jendela. Misal kalian mau memperkecil, menutup, itu ada di situ. Lalu menu bar. Menu bar itu adalah kumpulan perintah-perintah pada Microsoft Excel, di mana setiap menu bar ini terdiri dari ribbon. Nah, ribbon sendiri itu nanti aku bahas setelah ini. Dan di dalam ribbon itu akan ada command button atau perintah-perintah lainnya yang masih banyak lagi. Jadi di sini nanti aku bahas secara lebih detail setelah ini. Lalu aku bahas lagi name books atau kotak nama. Nah, di sini itu fungsinya untuk menampilkan indeks nama sel yang sedang aktif. Jadi misal kita di posisi ini. Nah, ini di D2. Jadi kita di kolom D dan di baris 2. Seperti itu. Lalu ada formula bar. Nah, formula bar ini fungsinya untuk memberikan formula pada sel yang sedang aktif. Kalian juga dapat mendefinisikan nilai numerik maupun teks pada formula bar ini. Jadi, lalu ada kolom. Kolom ini yang ke sana ya. Itu fungsinya untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A sampai huruf ini XFG. Nah, caranya kalau kalian mau langsung ke sini bisa dengan CTRL dan tanda panah ke sana. Lalu selanjutnya ada row atau baris ya. Fungsinya untuk menampilkan indeks baris Microsoft yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1.048.576 baris. Nah, jadi caranya kalian juga bisa dengan CTRL dan arah panah ke bawah. Tuh. Balikinnya juga sama dengan arah sebaliknya. Lalu ada sel aktif. Sel aktif adalah sel yang diarahkan pada pointer komputer atau laptop dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Misal kita di sini itu berarti sel aktif kita itu ada di sini di B5 seperti itu. Lalu ada tab worksheet. Nah, tab worksheet ini di sini fungsinya untuk menambah dan mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Jadi di sini ada beberapa worksheet. Kalian bisa memilih atau menambahkan juga. Lalu ada lembar kerja Excel. Nah, lembar kerja Excel itu semua yang ada di sini itu termasuk lembar kerja Excel. Seperti itu.
Horizontal scroll bar ini fungsinya untuk menggeser lembar kerja ke arah kanan atau kiri, gini. Lalu selanjutnya ada vertical scroll bar. Kalau vertikal ini fungsinya menggesernya ke atas dan ke bawah, seperti ini. Lalu ada page view. Ini dinamakan page view. Berfungsi untuk merubah tampilan lebar lembar kerja untuk memperbesar atau memperkecil. Misal mau di zoom, gitu. Lalu ada status bar. Ini dinamakan status bar. Jadi berfungsi untuk menampilkan keterangan terkait proses yang terjadi serta rekomendasi pemerintah yang akan dilakukan pengguna. Jadi kalau ini kan ready berarti dia modenya udah siap, biasanya kalau ada gangguan atau kendala tuh dia juga akan nunjukin tulisan apa gitu. Lalu selanjutnya cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Jadi sebenarnya setiap kita membuka Microsoft Excel itu secara otomatis kita membuka workbook baru. Nah, tapi kalau kita mau menambahkan itu caranya bisa dengan kalian mencet klik ini file, lalu new, lalu create. Nah, ini sudah menjadi book 2. Jadi kita punya 2 book. Nah, atau secara cepat kalian bisa pakai CTRL dan N. Nah, ini jadi book 3. Jadi kita punya 3 seperti itu. Kalau mau menghapus kalian tinggal close aja book yang mau dihapus. Gitu, teman. Selanjutnya aku membahas tentang worksheet. Worksheet sendiri adalah lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna. Worksheet sendiri adalah lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna melalui sel, diproses dan ditampilkan pada workbook. Jadi data di worksheet ini dimanajemen oleh workbook, dan satu workbook ini terdiri dari beberapa worksheet seperti itu. Untuk bagian-bagian worksheet yang bersama dengan workbook, karena worksheet merupakan bagian dari workbook. Lalu misalnya kita mau mengganti nama worksheet ya, misalnya ini sheet 1 tapi kita mau ganti nama bisa. Lalu kita ganti menjadi daftar hadir seperti itu. Nah, bisa. Lalu misalnya kita mau ganti warnanya, jadi ini kalau kita klik kanan itu ada beberapa pilihan. Misal insert tuh sama aja kita menambah sheet baru ya, kita bisa pencet insert atau oke. Nah, ini ada sheet baru, atau kita bisa juga dengan pencet ini aja. Nah, seperti itu. Dan satu kita klik kanan ini ada beberapa pilihan. Tadi insert untuk menambah, untuk delete itu ya tadi untuk menghapus, rename untuk memberi nama atau mengubah nama, move or copy itu untuk mengurutkan worksheet atau mengcopy atau menggandakan worksheet. Lalu view kode ini digunakan untuk menampilkan kode Visual Basic atau makro pada worksheet. Protect sheet itu digunakan untuk mengamankan worksheet, bisa seperti menambah password gitu. Misal kalian punya sheet yang privasi, kalian bisa mengunci gitu. Lalu ada tab color, ini kalian bisa mengubah warna. Misal saya mau mengubah warna biru ya. Nah, ini ada tanda ini biru, ini diganti warna merah, itu jadi beda seperti itu. Lalu selanjutnya tadi ada hide ini untuk menyembunyikan worksheet sehingga tidak muncul pada tab sheet. Jadi kita pencet hide, nah data hide-nya udah hilang, tapi kita bisa memunculkan lagi dengan unhide. Jadi kita pencet unhide.
lalu kita tinggal pilih oke. Nah, udah muncul lagi seperti itu. Lalu ada tadi satu lagi select all sheet. Jadi ini untuk memilih semua worksheet dalam book aktif tuh. Lalu aku mau bahas tentang ribbon. Nah, ribbon sendiri itu adalah salah satu perubahan. Jadi ini mulai ada pada versi 2007 ini tuh, lalu dipertahankan pada versi 2010, 2013 dan 2016 tuh. Pengertian ribbon sendiri adalah kumpulan tombol perintah pada Microsoft Excel yang dikelompokkan dalam bentuk tab berdasarkan kategori kemiripan fungsi-fungsinya. Jadi menurut fungsinya itu biasanya dijadikan satu tab seperti ini, mulai dari tab home, tab insert, tab page layout, lalu ada formulas, data, review, dan view tuh. Lalu bagian-bagian dari ribbon. Bagian dari ribbon yang pertama ada tabs. Dari tab menu ini ada kumpulan tombol yang dikelompokkan sesuai fungsinya, yaitu ya tadi ada tab menu ini ada berupa tab home, insert, page layout, formulas, data, review, dan view. Ada juga tab developer, tapi tab developer itu disembunyikan dan untuk menampilkannya kita perlu melakukan pengaturan terlebih dahulu. Lalu grup menu. Grup menu itu ada di dalam masing-masing tab tombol dan dikelompokkan lagi dalam beberapa grup. Jadi masing-masing grup dipisahkan dengan garis vertikal pada ini. Misal pada tab home itu grup menu itu ada grup menu clipboard, font, alignment, numbers, styles, cell, dan editing gitu. Misal di insert juga seperti itu, ada tables, illustration, charts, links, text seperti itu. Lalu command button. Nah, command button itu di dalam grup sendiri terdapat beberapa command button atau tombol perintah yang sesuai dengan fungsi masing-masing. Jadi gini, satu grup menu terdapat beberapa command button lagi. Jadi misal di grup menu clipboard itu ada command button paste, cut, copy, format painter seperti itu. Misal di grup menu illustration juga ada command buttonnya picture, clip art, shape, smart art seperti itu. Lalu dialog book launcher. Nah, dialog book launcher ini ada di sudut-sudut grup menu. Nah, ini gunanya untuk menampilkan pengaturan lebih lanjut pada masing-masing grup. Yang secara default itu pengaturan ini tidak ditampilkan. Jadi misal kita mau buka font ya, dialog booknya kita pencet ini. Nah, ini dinamakan dialog book launcher. Kita bisa mengatur lebih rinci yang tidak ada di grup menu ini dengan cara jadi kita pencet dialog book launcher seperti itu. Lalu ada tab-tab pada ribbon. Tab-tab pada ribbon itu ya ada mulai dari tab file. Biasanya untuk Microsoft Excel versi setelah 2007 itu tab file ini bentuknya sama seperti ini, sejajar. Tapi kalau yang dulu seperti ini, dia bulat di sini. Tab ini digunakan hanya untuk backstage view. Jadi beda dengan tab lainnya yang berisi kelompok perintah tertentu. Tapi dalam tab ini berisi informasi yang terkait dengan file Excel yang sedang kita buka, serta menu atau tombol option untuk pengaturan Excel. Jadi ini ada new, open, save, save as, print, prepare, send, publish, close, dan ini ada Excel option, exit Excel gitu.
Lalu setelah tab file, sekarang saya mau membahas tab home. Nah, tab home itu ini. Pasti tab home ini adalah yang paling sering kita akses saat menggunakan Excel. Nah, di tab ini tidak hanya berisi perintah yang saling terkait saja, namun juga merupakan tabs yang berisi menu-menu perintah pada Excel paling populer. Di antaranya terkait performation cell, performatan sel, perataan teks, operasi sel, pencarian data, serta fitur sorting dan filter ini tentang teksnya atau data seperti itu. Lalu tab insert. Di tab insert itu jika kita membutuhkan untuk menyisipkan sesuatu ke dalam lembar kerja kita, nah kita bisa mencari menu perintahnya di sini. Kita bisa menemukan tombol perintah untuk menyisipkan chart atau table atau lainnya di sini. Misalnya kalian menambah diagram, menambah tabel, menambah gambar, ini ada di tab insert. Lalu tab page layout. Nah, di sini terdapat tombol-tombol perintah untuk melakukan manipulasi tampilan worksheet Excel. Menu-menu pada bagian tab ini kebanyakan merupakan menu yang terkait dengan kegiatan mencetak data. Jadi misal kalian mau mencetak data yang telah kalian buat, ini kalian mengatur di sini. Mulai dari misal marginnya, orientationnya, mau portrait atau mau landscape, size halaman atau ukuran kertasnya gitu. Kalian bisa atur di tab page layout. Lalu saja ada tab formulas. Nah, tab formulas ini semua fungsi Excel yang tersedia dapat kalian temuin di tabs ini, yang mana masing-masing fungsi Excel dikelompokkan berdasarkan kategori fungsi tertentu. Nah, ini ada beberapa fungsi-fungsi dari misal matematika, teks, logika, finansial, dan banyak lagi di sini. Lalu ada tab data. Nah, tab data ini bisa kita bisa menemukan menu untuk melakukan koneksi dengan sumber data dari luar atau eksternal data source, dan yang terkait dengan menu sorting dan filtering data. Jadi ini berhubungan dengan data ya, dan berhubungan juga dengan sort and filter juga. Lalu tab preview. Tab preview ini kita bisa temukan menu check spelling, menambah komentar, atau serta meletakkan proteksi worksheet ini di sini ya. Lalu terakhir ada tab view, yaitu bisa mengatur opsi tampilan jendela pada aplikasi Excel ini. Jadi misal mau dibuat normal atau gimana, kalian bisa pilih di situ, di zoom atau bagaimana gitu. Nah, untuk tab developer itu secara default tab developer ini disembunyikan oleh Excel. Menu-menu pada bagian ini pada dasarnya memang ditunjukkan untuk pengguna lanjut dan bukan untuk pengguna dasar. Saya pribadi merupakan pengguna dasar, jadi saya harus mengatur untuk memunculkan tab developer tersebut. Lalu cara menyembunyikan dan menampilkan ribbon Excel. Misal kalian pengen worksheet kalian terasa lebih luas, kalian bisa menyembunyikan ini ribbon kalian. Caranya bisa dengan kalian pencet ini yang di samping quick access ini, namanya custom quick access toolbar. Lalu kalian pencet minimize the ribbon. Nah, seperti ini. Untuk mengembalikannya kalian bisa pencet lagi, dia akan balik lagi gitu. Lalu cara keduanya kalian bisa juga dengan CTRL dan F1. Nah, cara balikinnya juga sama seperti itu, atau double klik di tab salah satu tab, misal di home ya. Nah, tuh masih banyak lagi cara lainnya. Untuk menambah atau mengatur ribbon kalian juga bisa dengan kalian mencet file, lalu Excel option, lalu kalian bisa pilih
customize. Nah, di sini kalian bisa milih tuh. Ini sama aja dengan cara menambah quick access toolbar. Nah, di caranya ada beberapa. Yang pertama tadi ini mencet ini, lalu Excel option, lalu customize. Nah, ini kalian bisa menambah save udah ada tim kalkulator ya. Nah, ini dia udah muncul di sini, berarti dia udah bisa. Nah, sekarang sudah ada kalkulator di sini. Nah, bisa juga dengan pencet customize ini. Lalu kalian pilihan ada di sini juga bisa, atau kalau nggak ada di pilihan ini, kalian pencet more comments. Pencet yang tadi, pilih. Ya, misalnya kalkulatornya aku mau hapus ya. Pencet 2 kali, dia akan terhapus. Nah, dia udah nggak ada. Seperti itu untuk menambah quick access pada toolbar pada Excel. Atau bisa cara lainnya, kalian bisa klik kanan sembarang di comment button atau di ini, lalu customize quick access toolbar. Nah, sama seperti tadi gitu. Mungkin sekian video dari saya, maaf bila ada yang salah atau kurang. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat.